Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim perang dengan Iran akan segera berakhir karena Teheran dinilai tidak mampu bertahan lebih lama. Saat ditanya mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz, Trump mengaku tengah terlibat dalam negosiasi dan optimistis kesepakatan dapat segera tercapai. Trump juga membantah kekhawatiran soal menipisnya persediaan senjata AS dengan menegaskan negaranya masih memiliki stok amunisi yang sangat besar. Ketegangan kedua negara meningkat dalam beberapa pekan terakhir setelah saling melancarkan serangan terhadap target-target militer di kawasan Timur Tengah. Meski sebelumnya sempat mengancam akan menyerang Iran secara besar-besaran, Trump akhirnya menunda rencana tersebut setelah Teheran disebut bersedia kembali ke meja perundingan. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengembalikan bea masuk senilai $10 miliar atau sekitar 1.800 triliun rupiah kepada para importir. Pengembalian dilakukan setelah Mahkamah Agung AS membatalkan tarif berbasis Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional atau IEIPA karena dinilai tidak konstitusional. Hingga 31 Juli tahun 2026, Otoritas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS telah menyelesaikan proses pengembalian dana beserta bunga kepada para pihak terkait. Meski demikian, pemerintahan Trump tetap menerapkan kebijakan tarif baru dengan dasar hukum berbeda terhadap puluhan mitra dagang. Langkah tersebut menunjukkan kebijakan perdagangan proteksionis AS masih terus berlanjut meski skema tarif IEEPA telah dibatalkan. Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Gembong, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di 1 menit pertama pasca pembukaan perdagangan sesi 1 sejauh ini. IHSG bergerak menguat dengan penguatan 0,3% di level 6.368,977. 5 top gainers diantaranya adalah ada Antam Emas, BRMS, TPIA, AMMN. Kurang lebih sama seperti penggerak ataupun penopang penguatan IHSG di penutupan perdagangan kemarin ya, berbasis komoditas. Ini kemudian masih masuk ke dalam jajaran top gainers. Top losers 5 diantaranya adalah ada BACH, kemudian juga ada Energi, Telkom, BP, Medco, dan juga ada RO. Dan pergerakan sektoral Basic Industries memimpin penguatan 1,74%, disusul oleh sektor teknologi 0,49% dan juga sektor cyclical yang menguat 0,46%. Sektor infrastruktur melemah terdalam 0,39%, disusul oleh sektor industri dan juga non-cyclical. Dan berikutnya pemirsa kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Dapat Anda kemudian saksikan kembali di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia. Untuk Nikkei 225 dibuka melemah 1,65% di level 65.209. STI Singapura dibuka menguat 0,45% di level 5.606 dan Kospi Korea dibuka melemah 3,87% di level 6.343, kemudian untuk Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 1,22% di level 25.600. Dan berikutnya pemirsa adalah saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Pak Gembong. Di antaranya adalah ada Antam dengan support di 2925, resistance di 3390, Aman Minerals dengan support di 4150, resistance di 4950, Bank Mandiri dengan support di 4050, resistance di 4500, dan TPIA dengan support di 1950 dan resistance di 2400. Seluruh saham direkomendasikan buy pada pagi hari ini. Ya, kita akan kembali berbincang bersama Pak Gembong saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Ada Antam, kalau tidak salah tadi masih kemudian masuk ke jajaran top gainers. Seperti apa analisisnya untuk Antam, Pak Gembong, silakan. Ya, 3 dari 4 rekomendasi kita masuk di top gainer. Jadi kita mulai dari sisi sektor emas. Emas di sini kita rekomendasikan Antam. Ya, Antam rekomendasi di level 2.975 atau at least di kisaran 3.000. Target untuk profitnya TP-nya di kisaran 3.300 sampai 3.400 dan stop loss-nya di 2.950 gitu kan. Apa yang menjadi menarik dari sisi Antam tentunya satu, ini menjadi katalis positif dari harga spot, harga kenaikan emas dari 4.000 menjadi 4.300 sehingga sentimen positif ini untuk jangka pendek akan berkorelasi positif dengan kenaikan harga ya. Kalau di sisi valuasi, harga Antam sendiri valuasi wajarnya konsensus ya, kita
kisaran di angka 3.600 sampai 3.800. Jadi potensi upside-nya masih tinggi. Jadi rilis laporan keuangan ya Q2 masih belum muncul, tetapi untuk sentimen jangka pendek ya ini target awal di 3.300 ya mungkin terjadi di 1 sampai 2 minggu ke depan untuk Antam. Oke, secara teknikal menarik, secara fundamental juga nampaknya menarik juga ya untuk Antam ya. Untuk mereka yang Betul. kemudian juga melihat Ya. Antam sebagai portofolio investasi untuk termin investasi menengah ke panjang begitu. Baik, dari Antam kita bergeser ke Aman. Seperti apa? Oke, secara sektor sama dengan emas ya. Karena kalau kita bicara Antam itu kan Aman itu posisinya market cap terbesar untuk bahan baku. Nah, pas saat kemarin di level 10.000 atau di atas 10.000 itu tidak menarik. Kalau sekarang di level 4.000 ya itu menurut kita sangat menarik gitu kan. Pertama dari sisi katalis positif dari sektor emasnya sendiri gitu kan. Dan yang kedua dari sisi aspek teknikal, dari sisi Aman sendiri ya kita rekomendasi beli di level 4.400 ya dengan target price kisaran TP-nya di kisaran 4.800 sampai 5.000-an dan stop loss-nya di 4.300. Apa yang menjadi menarik dari sisi Aman ini ya nanti begitu rilis laporan keuangan harusnya ada perbaikan ya signifikan dari laporan keuangan sebelumnya dan tentunya kalau kita bicara valuasi ini sudah atraktif ya di level 4.000 sampai 5.000. Baik, kita bergeser ke sektor perbankan, ada Bank Mandiri. Apa yang membuat Bank Mandiri menarik jika dibandingkan dengan saham-saham perbankan plat merah lainnya, Pak Gembong? Oke, secara rilis laporan keuangan sudah ya kisaran ada pertumbuhan tetapi masih tipis di kisaran 7% itu bagus ya. Kurs rupiah saat ini ibaratnya sudah menjauhi level resisten di 18.000 sekarang 17.800 ya tinggal ini masalah inflow saja. Kalau secara pergerakan sisi teknikal ya Bank Mandiri akan lebih atraktif ya karena trennya sudah mulai dari downtrend menjadi recovery gitu kan. Untuk jangka pendek trennya sudah mulai up ya di atas moving average itu yang pertama. Yang kedua dari sisi valuasi. Valuasi dari sisi BMRI konsensus rata-rata di level 4.900 sampai 5.100 ya untuk 12 bulan ke depan. Jadi pendekatannya adalah dari sisi fundamental kinerja laporan keuangan terjadi kenaikan earning per share-nya, terus yang kedua dari sisi valuasi dan ditunjang oleh ya teknikal yang cukup menarik walaupun memang yang menjadi concern-nya adalah belum ada inflow yang cukup signifikan tetapi itu tunggu waktu saja karena sudah year to date outflow dari Bank Mandiri sendiri terkait asing itu sudah cukup besar. Tinggal ini biasanya mereka akan masuk secepatnya. Begitu mereka masuk ya target realistis di 4.600 sampai 4.800 terjadi. Secara historical pembagian dividen untuk Bank Mandiri sendiri seperti apa, Pak Gembong? Ya, ketika bicara bank BUMN terutama, ya, maka kita bicara pembagian dividen yang dengan harga sekarang itu pasti di atas 6%, sehingga itu menjadi sangat-sangat atraktif dari dividen hunter-nya. Terus dari sisi kenapa memilih BMRI dari sisi beberapa himbara yang lain, karena segmentasi dari sisi Bank Mandiri kita melihat dari sisi korporasi. Nah, korporasi ketika saat ini dibanding dengan UMKM misalnya, kita lebih atraktif dari sisi korporasinya. Itu yang ditunjukkan dengan kenaikan terkait dengan pendapatan maupun sisi EPS-nya. Baik, dari Bank Mandiri kita ke TPIA, silakan. Ketika bicara TPIA yang terakhir, ya, kita memanfaatkan momentum ketika awal dari sisi 2-3 bulan kemarin ya TPIA itu kisaran di 11.000 sampai 12.000 belum menarik versi kita sangat premium. Terus dengan berbagai macam case yang terjadi ya TPIA di under 2.000 sudah mulai menarik ya dengan kenaikan signifikan di laporan keuangan ya maupun dari sisi technical rebound cukup oke, cukup menarik dan ditunjang lagi ya kondisi dari biasanya pergerakan saham konglomerasi itu ya ketika sudah valuasinya menarik, laporan keuangan sudah bagus, ditunjang pasti ya market maker-nya akan bergerak. Kita melihat di sisi itu ya kita sudah akumulasi sejak 1.600-1.600-an ya TPIA sampai di harga sekarang. Ya target price-nya kisaran take profit-nya di level 2.500 sampai 2.700. Baik, Chandra Asri dengan support di 1.950 dan SSS di 2.400. Kemudian sebelumnya ada Bank Mandiri, Aman dan juga Antam seluruh
saham direkomendasikan buy pagi hari ini dengan rekomendasi dan juga analisis secara custom tadi sudah disampaikan oleh Pak Gembong. Kalau kita lihat saham-saham big cap seperti Telkom kemarin melemah 2,87%, Astra International juga melemah 1,95%. Tadi Bang Mandi Anda kemudian rekomendasikan kemarin sempat melemah 0,94% dan juga BBCA yang melemah 0,77%. Apa yang Anda dapat analisa terkait dengan pelemahan dari saham-saham big caps ini? Apakah ini kemudian menjadi momen yang tepat untuk bisa masuk? Tentu saja di luar dari saham-saham yang Anda rekomendasikan tadi ya. Untuk saham-saham big caps ini harganya secara valuasi murah atau seperti apa Pak Gembong? Oke, ketika bicara pickup, ya maka faktor kuncinya biasanya ada terjadi di investor asing. Bagaimana investor asing itu capital outflow masuk ataupun capital outflow keluar. Nah, terkait dengan saham-saham big cap, terutama blue chip itu memang segi investor asingnya sudah hampir mayoritas ya, itu ibaratnya kalau bahasa sederhananya jualannya sudah habis gitu kan, tinggal ya sedikit sekali. Kalau dulu penjualannya bisa 500 sampai 1 T setiap hari, sekarang sudah ratusan miliar ya, sehingga ini menimbulkan serta menarik sisi valuasi kita ya, pertama. Yang kedua dari sisi ya technical base ya, dari sisi saham-saham blue chip ya itu sudah menarik ya, sudah ada ya pergerakan dari perubahan tren dari awalnya downtrend, ya sekarang sudah menjadi jangka pendeknya adalah sudah uptrend. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk saham khususnya saham Telkom, ya rilis laporan keuangan cukup bagus, ya terutama dari sisi anak perusahaan Telkomsel. Nah, kemarin naik sekitar 5-7%, kalau sekarang koreksi 2% ataupun ya 1% itu hal yang sifatnya wajar. Tapi tren yang menarik di sisi Telkom itu target TP kita di level 3.300 sampai 3.200. Baik, kita ke proyeksi pergerakan IHSG di hari ini Pak Gembong, seperti apa proyeksi dari Anda? Proyeksi IHSG untuk hari ini masih tren naik ya, target level resistennya di level 6.400 ya, apakah tembus hari ini ya, sesi pertama masih belum, tetapi sesi kedua harusnya kita tembus, kalau tidak minggu ini 6.400 sampai 6.450. Kalaupun ya ada sentimen negatif ya berupa capital outflow, itu harusnya kecil. Jadi untuk hari ini trennya masih tren naik untuk IHSG. Baik, berbagai analisis dan juga informasi yang Anda sudah sampaikan, semoga dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar dalam menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Pak Gembong, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda Pak Gembong. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Vicky, terima kasih semuanya.